Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali soal ujian akhir semester untuk mata kuliah fisika kuantum. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu diberikan matriks A untuk baris pertama yaitu ada 1, 4, dan minus 1, baris kedua 6, 1, dan 8, dan baris ketiga 2, 5, dan 1. Lalu untuk matriks B, baris pertama 2, 0, 1, lalu baris kedua 7, 4, 2, dan baris ketiga ada 8, 1, dan 3. Di situ disuruh untuk A menentukan hasil penjumlahan matriks A dan B, lalu bagian B hitung hasil perkalian matriks A dan B, dan C menentukan hasil perkalian antara transpos A transpos dan B. Kita mulai dari penyelesaian untuk bagian A, yaitu penjumlahan untuk matriks A dan B. Nah, penjumlahan matriks A dan B ini dilakukan dengan menjumlahkan antara elemen yang posisinya sama, yaitu baris dan kolom yang bersesuaian. Misalnya yang baris pertama 1 ditambah 2 dan seterusnya. Nah, kita lihat perhitungannya, di mana di sini A tambah B sama dengan 1 ini ditambah 2, 1 tambah 2, lalu 4 tambah 0, 4 tambah 0, dan minus 1 tambah 1, minus 1 ditambah 1. Kemudian yang berikut 6 tambah 7, 6 ditambah 7, 1 ditambah 4, dan 8 ditambah 2. Yang berikut 2 ditambah 8, 5 ditambah 1, dan 1 ditambah 3. Setelah itu kita langsung menjumlahkan. Di sini A tambah B sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3, lalu 6 tambah 7 sama dengan 13, 2 tambah 8 sama dengan 10, 4 tambah 0 sama dengan 4, 1 tambah 4 5, 5 tambah 1 sama dengan 6, negatif 1 tambah 1 ini sama dengan 0, 8 tambah 2 sama dengan 10, 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi hasil untuk penjumlahan matriks A dan B adalah ini. Selanjutnya di sini kita lihat untuk bagian B, yaitu perkalian antara matriks A dan B. Nah, di sini diberikan matriks A demikian dan matriks B demikian. Nah, untuk perkalian matriks A dikali B ini dilakukan dengan mengalihkan antara baris A dengan kolom, baris untuk matriks A dan kolom untuk matriks B. Sehingga untuk proses perhitungannya di sini matriks A dikali matriks B sama dengan dalam kurung 1 dikali dengan 2, 1 kali 2 ditambah dengan 4 dikali dengan 7, 4 dikali dengan 7 ditambah minus 1 dikali 8 tambah negatif 1 dikali dengan 8. Yang berikut 1 dikali dengan 0, baris pertama dikali kolom kedua 1 kali 0, 1 dikali 0 ditambah 4 dikali 4, 4 dikali 4 ditambah dengan minus 1 dikali 1, negatif 1 dikali dengan 1. Yang berikut baris pertama kali kolom ketiga, yaitu 1 dikali dengan 1, 4 dikali dengan 2, 4 dikali dengan 2 tambah negatif 1 kali 3 tambah negatif 1 dikali dengan 3. Yang berikut untuk baris kedua dikali dengan kolom untuk matriks B, yaitu 6 kali 2, 6 kali 2 ditambah dengan 1 kali 7 ditambah 8 kali 8. Yang berikut dikali dengan kolom kedua 6 kali 0, 6 kali 0, 1 dikali 4,
1 dikali 4 ditambah 8 dikali 1. 8 dikali 1. Yang berikut dikali dengan kolom ketiga, yaitu 6 kali 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah dengan 8 dikali 3. Yang berikut untuk baris ketiga dikali dengan kolom matriks B, 2 dikali 2, 2 dikali 2 ditambah 5 dikali 7 ditambah 1 dikali 8. Yang berikut 2 dikali 0 ditambah 5 dikali 4 ditambah 1 dikali 1. Yang berikut 2 dikali 1 ditambah 5 dikali 2 ditambah dengan 1 kali 3. Selanjutnya kita langsung menjumlahkan, dimana di sini matriks A dikali B, matriks A dikali B sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 4 kali 7 sama dengan 28 ditambah negatif 1 kali 8 sama dengan negatif 8. Lalu 1 kali 0 sama dengan 0 ditambah 4 kali 4 sama dengan 16 ditambah negatif 1 dikali dengan 1 sama dengan negatif 1. Yang berikut 1 kali 1 sama dengan 1 ditambah 4 kali 2 sama dengan 8 ditambah negatif 1 dikali dengan 3 sama dengan negatif 3. Yang berikut untuk kolom ke baris kedua, di sini 6 kali 2 sama dengan 12 ditambah 1 kali 7 sama dengan 7 ditambah 8 kali 8 sama dengan 64. Yang berikut 6 kali 0 sama dengan 0 ditambah 1 kali 4 sama dengan 4 ditambah 8 kali 8 sama dengan ditambah 8 kali 1 sama dengan 8. Yang berikut 6 kali 1 sama dengan 6 ditambah 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah 8 kali 3 sama dengan 24. Yang berikut untuk baris yang ketiga, 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 5 kali 7 sama dengan 35 ditambah 1 kali 8 sama dengan 8. Berikut 2 kali 0 sama dengan 0 ditambah 5 kali 4 sama dengan 20 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Yang berikut 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 1 kali 3 sama dengan 3. Setelah itu kita menjumlahkan. Di sini matriks A dikali B sama dengan 2 tambah 8 tambah negatif 8 sama dengan 22, lalu 0 tambah 16 tambah negatif 1 ini sama dengan 15, lalu 1 tambah 8 tambah negatif 3 sama dengan 6. Yang berikut untuk baris kedua, 12 ditambah 7 ditambah dengan 64 sama dengan 83, lalu 0 tambah 4 ditambah 8 sama dengan 12. Yang berikut 6 tambah 2 ditambah dengan 24 sama dengan 32. Lalu untuk baris yang ketiga, 4 ditambah 35 ditambah 8 sama dengan 47, lalu 0 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 21. Yang berikut 2 tambah 10 tambah 3 sama dengan 15. Jadi hasil akhir untuk perkalian antara matriks A dan B menghasilkan hasil demikian. Selanjutnya untuk penyelesaian soal bagian C, yaitu perkalian antara A transpose dikali dengan B.
Nah, A transpose ini diperoleh dengan menukar antara baris menjadi kolom, di mana yang pertama awalnya itu baris pertamanya itu 1, 4 dan negatif 1, kita tukar menjadi A transpose sama dengan karena ditukar menjadi kolom sehingga menjadi 1, 4, negatif 1, lalu 6, 1, 8, 6, 1, 8 dan 2, 5, 1. Ini merupakan A transpose. Lalu untuk B-nya itu dituliskan kembali, yaitu 2, 7, 8, lalu 0, 4, 1 dan 1, 2, 3. Selanjutnya yang dilakukan adalah kita mengalihkan antara A transpose dikali dengan B, sama dengan kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi pada bagian B, dimana kita langsung menjumlahkan antara baris dikali dengan baris dikali dengan kolom. Dimulai dari 1 dikali 2, 1 kali 2 ditambah 6 dikali 7 ditambah dengan 2 kali 8. Yang berikut untuk baris kedua, 1 dikali 0 ditambah 6 dikali 4 ditambah dengan 2 kali 1. Selanjutnya untuk baris ketiga, 1 dikali 1 ditambah dengan 6 dikali 2 ditambah dengan 2 dikali 3. Selanjutnya untuk baris kedua, 4 dikali dengan 2 ditambah 1 dikali dengan 7 ditambah 5 dikali dengan 8. Selanjutnya 4 dikali 0 ditambah 1 dikali 4 ditambah 5 dikali 1. Selanjutnya 4 dikali 1 ditambah dengan 1 dikali 2 ditambah dengan 5 dikali 3. Selanjutnya untuk baris ketiga, negatif 1 kali 2 ditambah 8 kali 7 ditambah dengan 1 kali 8. Yang berikut untuk baris kedua, negatif 1 kali 0 ditambah 8 kali 4 ditambah 1 dikali 1. Selanjutnya negatif 1 kali 1 ditambah 8 dikali 2 ditambah dengan 1 dikali 3. Setelah itu kita menjumlahkan, di sini A transpose dikali dengan B itu sama dengan dalam kurung 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 6 kali 7 sama dengan 42 ditambah 2 kali 8 sama dengan 16. Selanjutnya 1 dikali 0 sama dengan 0, 6 kali 4 sama dengan 24 ditambah 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutnya 1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 6 kali 2 sama dengan 12 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Yang berikut 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah dengan 1 dikali 7 sama dengan 7 ditambah 5 kali 8 sama dengan 40. Yang berikut 4 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 4 sama dengan 4 tambah 5 kali 1 sama dengan 5. Berikut 4 kali 1 sama dengan 4
ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2, ditambah 5 kali 3 sama dengan 15. Yang berikut untuk baris ketiga, negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2, ditambah 8 kali 7 sama dengan 56, ditambah 1 kali 8 sama dengan 8. Berikut 1 kali 0 sama dengan 0, ditambah 8 kali 4 sama dengan 32, ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Yang berikut negatif 1 dikali 1 sama dengan 1, ditambah dengan 8 kali 2 sama dengan 16, ditambah 1 kali 3 sama dengan 3. Setelah itu kita langsung menjumlahkan A transpose dikali B sama dengan 2 tambah 42 ditambah 16 sama dengan 60. Lalu 8 tambah 7 tambah 40 sama dengan 55. Negatif 2 ditambah 56 ditambah 8 sama dengan 54. Yang berikut 0 ditambah 24 ditambah 2 sama dengan 26. 0 tambah 4 tambah 5 sama dengan 9. 0 tambah 32 tambah 1 sama dengan 33. Berikut 1 ditambah 12 ditambah 6 sama dengan 19. 4 tambah 2 tambah 15 sama dengan 21. 1 tambah 16 ditambah dengan 3 sama dengan 18. Jadi ini merupakan hasil perkalian antara A transpose dikali dengan B. Yang berikut untuk soal nomor 2 dengan pertanyaan dengan menggabungkan postulat de Broglie dan Schrödinger dan menggunakan fungsi gelombang partikel bebas psi xt sama dengan AE pangkat I dikali dengan kx omega t. Buktikan bahwa persamaan Schrödinger satu dimensi bergantung waktu dapat dituliskan dalam bentuk negatif h bar kuadrat per dengan 2m d kuadrat psi per dx kuadrat ditambah v psi sama dengan e psi. Kita lanjut untuk penyelesaian soal nomor 2. Seperti yang soal tadi di atas, maka yang pertama itu kita lihat adalah gelombang de Broglie untuk partikel bebas. Nah, untuk partikel bebas tidak dipengaruhi oleh potensial, sehingga fungsi gelombangnya dapat dituliskan dalam bentuk harmonik, yaitu psi xt sama dengan A sin kx kurang omega t. Nah, dengan K ini merupakan bilangan gelombang, lalu omega ini adalah frekuensi sudut, dan A ini adalah amplitudo. Lalu hubungan gelombangnya dapat ditulis lambda sama dengan 2pi per K dan juga V sama dengan omega per dengan 2pi. Nah, bentuk ini menyatakan bahwa partikel kuantum itu dia memiliki sifat gelombang sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis de Broglie. Selanjutnya kita lihat adalah kasus tak bergantung waktu. Nah, untuk memperoleh persamaan Schrödinger tak bergantung waktu, maka bagian waktu dihilangkan dengan mengambil T sama dengan 0. Sehingga fungsi gelombang menjadi fungsi posisi saja, menjadi si X sama dengan A sin Kx. Lalu
Kita melihat lagi turunan pertama terhadap posisi, di mana turunan pertama fungsi gelombang X itu merupakan d psi per dengan dx sama dengan a k cos kx. Nah, turunan ini diperlukan untuk memperoleh turunan kedua yang akan muncul dalam persamaan Schrödinger. Sehingga kita melihat untuk turunan kedua fungsi gelombangnya itu adalah d kuadrat psi per dengan dx kuadrat sama dengan minus a k kuadrat sin turunan dari cos sin kx, karena psi x ini sama dengan a sin kx, maka dapat ditulis d kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan negatif k kuadrat psi x. Nah, hasil ini penting menunjukkan bahwa turunan kedua memiliki fungsi gelombang berbanding lurus dengan fungsi gelombang itu sendiri. Oleh karena itu, hubungan bilangan gelombang dengan energi dinyatakan sebagai E atau energi sama dengan P kuadrat per dengan 2M. Nah, dengan postulat de Broglie, maka P ini sama dengan H bar K, sehingga E sama dengan H bar kuadrat K kuadrat per dengan 2M. Dari sini diperoleh K kuadrat sama dengan 2M E per H bar kuadrat. Nah, hubungan ini mengaitkan besaran gelombang K dengan besaran mekanika klasik atau energi dan massa. Sehingga kita substitusi ke persamaan turunan kedua dengan mengganti K pada persamaan turunan kedua menjadi d kuadrat psi per dengan dx kuadrat sama dengan minus 2m E per dengan H bar kuadrat psi. Nah, dikalikan dengan minus H bar kuadrat per 2M, maka diperoleh negatif H bar kuadrat per dengan 2M d kuadrat psi per dengan dx kuadrat sama dengan e psi. Nah, dari bentuk ini menunjukkan operator kinetik dalam mekanika kuantum, sehingga sistem dengan potensial Vx untuk energi total adalah E sama dengan EK ditambah dengan V, maka bersamaan menjadi minus H bar kuadrat per dengan 2M d kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan E kurang V dikali dengan psi. Nah, dengan menyusun ulang negatif H bar kuadrat per 2M d kuadrat psi per dx kuadrat ditambah dengan V psi sama dengan E psi. Nah, penambahan suku potensial menunjukkan bahwa partikel berada dalam medan gaya, tidak lagi partikel bebas, sehingga
partikel persamaan Schrödinger tak bergantung waktu diperoleh adalah negatif H bar kuadrat per 2M D kuadrat psi per dx kuadrat ditambah dengan V psi sama dengan E psi. Selanjutnya untuk soal nomor 3, suatu partikel bergerak dalam kotak satu dimensi dengan panjang L. Potensial dalam kotak didefinisikan sebagai potensial fungsi V dari X bernilai 0 untuk X di antara 0 sampai L dan bernilai tak hingga untuk X lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari L. Maka di situ disuruh tuliskan persamaan Schrödinger waktu independen untuk partikel dalam kotak satu dimensi. Lalu tentukan syarat batas yang harus dipenuhi oleh fungsi gelombang psi X. Dan bagian B, carilah solusi fungsi gelombang psi X dan tentukan energi eigen En yang diperoleh. Lalu tunjukkan bahwa energi hanya dapat memiliki nilai tertentu atau terkuantisasi. Dan bagian C, berapa nilai energi keadaan dasar N sama dengan 1 jika L sama dengan 1 Nm dan massa partikel adalah massa elektron atau massa elektronnya sama dengan 9,11 kali 10 pangkat 31 kg. Penyelesaian soal nomor 3 untuk partikel dalam kotak satu dimensi, di mana yang pertama itu adalah kita melihat persamaan Schrödinger dan syarat batas. Karena di situ yang diminta adalah persamaan tak bergantung waktu, maka yang digunakan adalah negatif H bar kuadrat per 2M D kuadrat psi per dx kuadrat ditambah dengan Vx psi sama dengan E psi. Untuk daerah dalam kotak 0 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari L karena Vx sama dengan 0, maka persamaannya menjadi minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan E psi. Nah, dalam kotak ini potensial bernilai 0 sehingga persamaan Schrödinger menjadi persamaan diferensial orde 2 yang hanya bergantung pada energi dan fungsi gelombang. Selanjutnya kita melihat fungsi gelombang dan energi eigen, di mana persamaannya itu adalah D kuadrat psi per dx kuadrat ditambah dengan K psi sama dengan K kuadrat psi sama dengan 0. Nah, dengan K kuadrat ini sama dengan 2ME per dengan H bar kuadrat. Maka untuk solusi umumnya menjadi psi X sama dengan A sin Kx tambah B cos Kx. Lalu kita menerapkan syarat batas, di mana syarat yang pertama itu psi 0 sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Lalu yang kedua itu psi L-nya itu sama dengan 0 atau sin KL sama dengan 0 menjadi KL sama dengan NP. Dengan N ini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka dari syarat batas ini diperoleh bahwa nilai K tidak sembarangan tetapi harus memenuhi kelipatan bilangan bulat. Dan inilah asal kuantisasi dari energi. Selanjutnya kita melihat untuk fungsi gelombang terkuantisasi, di mana psi Nx sama dengan A
sin NP X per dengan L. Nah, dengan konstanta normalisasi maka dapat ditulis A sama dengan akar dari 2 per L. Lalu kita menuliskan untuk energi eigen, itu En sama dengan N kuadrat Pi kuadrat H bar kuadrat per 2M L kuadrat. Nah, energi partikel ini hanya boleh memiliki nilai tertentu yang bergantung pada bilangan kuantum N, dan energi ini disebut dengan energi eigen. Selanjutnya untuk penyelesaian bagian C, yaitu perhitungan energi keadaan dasar partikel dalam keadaan kotak satu dimensi. Nah, di mana kita menggunakan persamaan untuk energi eigen ini. Nah, di situ diketahui L atau panjang kotaknya itu sama dengan 1 nanometer sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Lalu untuk massa elektronnya itu sama dengan 9,11 dikali 10 pangkat minus 31 kilogram, dan H atau ketetapan Planck reduksinya itu sama dengan 1,055 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Selanjutnya yaitu kita menghitung setiap besaran, di mana besaran H kuadratnya itu H bar kuadrat sama dengan 1,055 dikali dengan 10 pangkat minus 34 dikuadratkan sama dengan 1,11 dikali 10 pangkat minus 68. Lalu kita menghitung untuk besaran L kuadratnya. Di sini L kuadrat sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 9 dikuadratkan sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 18. Selanjutnya kita mensubstitusikan ke rumus menjadi E1 sama dengan Pi kuadrat dikali dengan 1,11 dikali 10 pangkat minus 68 per dengan 2 dikali 9,11 kali 10 pangkat minus 31 dikali dengan 1 kali 10 pangkat minus 18. Lalu kita menghitung penyebutnya menjadi E1 sama dengan Pi kuadrat dikali 1,11 kali 10 pangkat minus 68 per dengan hasil dari perkalian penyebut ini sama dengan 1,822 dikali 10 pangkat minus 48. Nah, karena untuk pembilangnya ini adalah Pi kuadrat, sehingga nilai Pi kuadrat ini adalah 9,87. Maka kita tuliskan E1 sama dengan, kita tulis untuk nilai Pi yaitu 9,87 dikali 1,11 kali 10 pangkat minus 68 per dengan 1,822 dikali 10 pangkat minus 48. Lalu membagi pembilang dengan penyebut, sehingga E1 sama dengan 1,096 dikali 10 pangkat minus 67 dibagi dengan 1,822 dikali 10 pangkat 48, yaitu nilainya E1 sama dengan 6,02 kali 10 pangkat minus 20 joule, sehingga hasil akhirnya adalah
6,02 kali 10 pangkat minus 20 Joule. Berikut kita lihat untuk soal nomor 4. Selanjutnya adalah penjelasan soal nomor 4, yaitu keadaan terikat dalam potensial bertingkat. Nah, pada soal nomor 4 ini diberikan sebuah partikel bermassa yang bergerak dalam satu potensial satu dimensi berbentuk potensial bertingkat. Yang diminta adalah menentukan energi keadaan terikat dengan syarat energi partikel lebih kecil dari tinggi potensial. Maka di situ diketahui potensial Vx sama dengan Nah, potensial ini terdiri dari 3 daerah, yakni di sebelah kiri potensial tak hingga, di tengah potensial 0, dan di sebelah kanan bernilai konstanta sebesar V0. Maka yang pertama kita lihat adalah kondisi energi. Nah, kondisi energi ini diketahui E-nya lebih kecil dari V0. Artinya, partikel terikat tidak dapat bergerak ke arah X untuk A dan fungsi gelombang meluruk secara eksponensial. Maka untuk daerah yang pertama itu, X lebih kecil dari 0, sehingga persamaan karena Vx itu sama dengan tak hingga, maka si X-nya itu sama dengan 0. Nah, di daerah pertama ini potensial bernilai tak hingga, sebagai partikel tidak mungkin berada di daerah ini. Oleh karena itu, fungsi gelombangnya itu dia bernilai 0. Lalu untuk bagian daerah yang kedua, itu 0 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari A. Maka persamaan Schrödinger karena Vx-nya itu sama dengan 0, maka minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat dx kuadrat sama dengan Fc. Nah, disederhanakan menjadi D kuadrat Psi per dengan dx kuadrat ditambah K kuadrat Psi sama dengan 0. Nah, dengan K ini sama dengan 2ME per dengan H bar kuadrat. Maka solusi umumnya untuk psi kedua X sama dengan A sin Kx tambah B cos Kx. Nah, karena syarat batas untuk X itu sama dengan 0 dan ini karena psi itu sama dengan 0, maka B sama dengan 0, sehingga hasil akhir untuk psi kedua X sama dengan di sini ulangi, psi kedua untuk X sama dengan A sin Kx. Lalu untuk daerah ketiga, di sini X lebih besar dari A, sehingga persamaan Schrödingernya karena Vx-nya itu sama dengan V0 dan E lebih kecil dari V0,
maka ditulis minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan E kurang V0 dikali dengan psi. Nah, karena E kurang V0 ini bernilai negatif, maka ditulis D kuadrat psi per dx kuadrat kurang K kuadrat psi sama dengan 0. Nah, dengan K kuadrat ini sama dengan 2M dikali dengan V0 kurang dengan E per dengan H bar kuadrat. Sehingga solusi umum untuk psi ketiga ini sama dengan CE pangkat minus KX. Nah, di daerah ketiga ini karena energi partikel lebih kecil dari potensial, maka fungsi gelombang tidak lagi berosilasi tetapi tetap melurus secara eksponensial. Sekarang kita lihat untuk soal nomor 5 atau soal nomor terakhir sebagai berikut. Sekarang kita masuk dalam penyelesaian untuk soal nomor kelima, di mana di situ diketahui keadaan kuantum psi sama dengan 1/3 ket 1 ditambah akar 5 per 3 ket 2 ditambah akar 3 per 3 ket 3. Nah, di sini yang pertama itu membuktikan bahwa ini syarat untuk ternormalisasi di mana berapsi di situ dikalikan dengan ket psi sama dengan 1, di mana ini merupakan syarat normal dan yang berikut ini merupakan sifat basis ortonormal, di mana sifatnya itu sama dengan bra-i dikalikan dengan ket J itu sama dengan delta IJ. Artinya jika I ini nilainya 1 dan jika berbeda maka nilainya adalah 0. Sehingga untuk perhitungan normalisasinya itu dapat kita tulis bahwa berapsi ket psi sama dengan 1/3 kuadrat 1/3 kuadrat ditambah akar 5/3 akar 5/3 kuadrat ditambah akar 3/3 kuadrat. Hasil perhitungan di sini sama dengan 1/9 tambah 5/9 tambah 3/9 sama dengan 9/9 sama dengan 1. Nah, karena di sini hasilnya 1, maka keadaan psi-nya sudah ternormalisasi. Yang bagian B lagi, di mana ini adalah probabilitas tiap keadaan. Nah, di sini rumus probabilitas itu ditulis sebagai Pn sama dengan nilai mutlak untuk Cn dikuadratkan.
Sehingga di sini ditulis P pertama sama dengan 1/3 mutlak dikuadratkan dan hasilnya sama dengan 1/9. Lalu yang berikut probabilitas untuk keadaan ket kedua, sama dengan di sini ditulis P2 sama dengan akar pangkat 5/3 mutlak dikuadratkan sama dengan 5/9. Yang berikut probabilitas untuk keadaan ket 3 ditulis P3 sama dengan akar 3/3 mutlak dikuadratkan sama dengan 3/9, sehingga total probabilitas sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan 1. Sekian hasil penjelasan untuk soal ujian akhir semester Fisika Kuantum. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.